Selamat datang di pengantar sesi Sinkronus 4 Statistika Lanjutan. Izinkan saya, Pribadi Setianto, atas nama kami berdua menyampaikan materi sesi keempat ini, yaitu tentang metode-metode non-parametrik. Mari kita mulai. Materi pembahasannya meliputi pendahuluan, kemudian metode yang banyak digunakan yaitu pengujian berdasarkan urutan, kemudian pengujian berdasarkan tanda, dan terakhir disampaikan pengujian tentang keacakan yang merupakan pengujian yang bukan untuk parameter. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Saya akan memulainya dengan apa atau mengapa metode non-parametrik. Sesungguhnya adalah sangat sulit menemukan sebuah definisi tentang metode non-parametrik. Kata sifat non-parametrik tidak berarti bahwa metode ini diperuntukkan bagi yang bukan parameter. Bahkan sebaliknya, pengujian yang bukan parameter seperti pengujian independensi tempo hari justru termasuk ke dalam metode parametrik. Singkat cerita, salah satu yang disepakati tentang metode non-parametrik adalah bahwa metode non-parametrik merupakan metode inference atau menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil sampel. Namun, kali ini ketika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena populasinya memang tidak normal dan sampelnya tidak mencukupi untuk dicapainya asumsi kenormalan. Karena masalah tersebut, maka inference-nya dilakukan berdasarkan distribusi sampling yang lebih sesuai. Ingat, distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil sampel. Berdasarkan distribusi samplingnya, ditetapkanlah nilai kritis untuk pengujian hipotesisnya. Seperti yang Anda saksikan, ada tabel-tabel untuk penetapan nilai kritis pada berbagai metode non-parametrik yang dibahas. Tabel-tabel tersebut dibangun berdasarkan daftar berbagai kemungkinan hasil sampel pada besarnya sampel tertentu. Contohnya pada video 3 adalah untuk penetapan nilai kritis dengan sebuah besar sampel tertentu. Ukuran sampel yang berbeda memerlukan penyusunan daftar berbagai kemungkinan sampel yang berbeda pula sesuai dengan besarnya sampel. Untuk relevansi penggunaan, metode yang biasanya dibahas pada buku metode statistika ekonomi dan bisnis dibatasi pada yang mirip dengan yang dibahas ketika asumsi kenormalan terpenuhi. Hanya saja, pada pengujian untuk rata-rata hitung populasi, maka parameternya telah disesuaikan dengan teori yang dapat digunakan, yaitu menggantinya menjadi median. Kita lanjutkan. Metode non-parametrik yang dibahas pada kuliah ini adalah yang didasarkan atas urutan. Mengapa demikian? Karena dari data dalam skala ordinal dapat dibuat distribusi sampling yang terdefinisikan sebagaimana yang dicontohkan pada video 3. Bahkan untuk sembarang distribusi dari himpunan sebuah data, ketika diturunkan skala ukurnya menjadi ordinal, maka analisis yang berdasarkan jumlah urutan dapat didekati dengan distribusi normal, sekalipun dengan ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu yang minimal cukup dengan sebesar 10. Catatan, jika analisis terhadap skala interval atau rasio, asumsi kenormalan dari populasi yang memang tidak terdistribusi normal memerlukan ukuran sampel yang jauh lebih besar daripada 10. Dengan skala ukur data yang hanya ordinal atau harus diturunkan menjadi ordinal, maka besaran yang dapat diuji menjadi lebih terbatas. Kalau sebelumnya kita dapat melakukan inference ukuran sentral berupa rata-rata hitung populasi,
Maka sekarang metode non-parametrik hanya mengizinkan dilakukannya inference terhadap median. Juga untuk keperluan praktis, pembahasan inference-nya dibatasi untuk pengujian hipotesis saja, tidak dilakukan pendugaan interval. Dalam konteks ini, dapat disampaikan bahwa untuk keperluan pengujian hipotesis tersebut, tersedia prosedur pengujian yang standar, yaitu secara berurutan dimulai dengan desain hipotesis, yaitu pernyataan dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang bersifat komplementer, dilanjutkan dengan pernyataan kriteria penolakan hipotesis, yang maksudnya adalah kriteria dalam menolak hipotesis nol. Kemudian dilanjutkan dengan statistik uji yang merupakan konversi nilai sampel ke dalam skala distribusi teoritis yang sesuai untuk diperbandingkan dengan kriteria penolakan hipotesis tadi. Pada tahap ini, apa boleh buat, harus dilakukan proses hitung yang cenderung time consuming dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Diperlukan pembiasaan untuk latihan pengerjaannya. Selanjutnya, berdasarkan dua langkah tersebut, dibuatlah kesimpulan untuk menolak atau gagal menolak hipotesis nol. Ingat, prosedur ini adalah untuk menolak atau gagal menolak hipotesis nol. Kita lanjutkan dengan subtopik berikutnya. Selanjutnya dibahas inference berupa pengujian hipotesis yang berdasarkan tanda. Secara lebih spesifik, pengujiannya berdasarkan jumlah tanda plus. Nilai plus berasal dari selisih pasangan variabel dalam skala ordinal dengan rentang yang amat terbatas, sehingga hanya dapat dinyatakan sebagai yang satu adalah lebih dari yang lain. Misalnya lebih enak, atau barangkali lebih disukai, atau lebih manis, dan sebagainya. Persoalannya dapat disederhanakan menjadi pengujian proporsi seperti pada materi di statistika ekonomi terdahulu dengan P sebesar 0,5. Tentu saja bentuk desainnya dapat berupa pengujian dua arah atau searah bawah atau searah atas. Bila akan menguji apakah yang satu lebih baik daripada yang lain, maka dapat dinyatakan sebagai pengujian searah atas. Dengan ukuran sampel yang umumnya adalah relatif kecil bagi pengujian hipotesis tentang proporsi, sesungguhnya ini merupakan kasus binomial dengan P sebesar setengah. Namun, metode ini mendekatinya dengan distribusi normal. Kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Selain berbagai metode yang berdasarkan atas urutan, ada sebuah metode non-parametrik yang sesuai dengan namanya adalah untuk menguji apakah sebuah sampel yang diperoleh itu berasal dari proses yang random, yaitu run test for randomness, atau disebut sebagai Wolfowitz run test, sesuai dengan nama dua orang penggagasnya, Wald dan Wolfowitz. Metode ini merupakan metode yang tipikal non-parametrik. Maksudnya, dia hanya ada di metode non-parametrik, tanpa ada padanannya di metode parametrik. Kerandoman yang dimaksud adalah atas waktu kemunculan atau terjadinya objek pengamatan sampel. Misalnya, proses munculnya produk cacat untuk menilai apakah mesin masih bekerja dengan baik atau sudah mulai menghasilkan produk cacat yang berpola. Produk cacat yang terjadi secara tidak random dapat menjadi indikasi adanya gangguan dalam proses produksi. Contoh lainnya misalnya adalah pada pola kedatangan pegawai menurut jenis kelamin. Adanya ketidakrandoman dalam kedatangan mereka dapat menjadi bahan untuk pengamatan lebih lanjut sumber penyebab pola yang telah terjadi.
Inference untuk kasus ini hanya berupa pengujian hipotesis dan berbeda dengan metode yang digunakan untuk inference pada parameter. Pengujian ini menggunakan run, sebuah ukuran yang didasarkan atas berganti-gantinya kejadian yang bersifat biner atau menghasilkan ya tidak atau 1 dan 0. Karena bukan parameter yang diuji, maka jelas bahwa metodenya harus menggunakan non-parametrik. Demikianlah ulasan singkat tentang metode-metode non-parametrik yang dibahas pada perkuliahan ini. Semoga bahan ini bermanfaat. Salam sukses dan bahagia.